Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini. Selawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang menang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vina Syafutri dengan NIM 222-145. Yang kedua ada Ocha Yuza Putri dengan NIM 222-166. Yang ketiga Risi, yaitu saya sendiri, dengan NIM 222-170. Dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir yakni Ibu Dr. Farida Mayer, MPD, dan Ibu Resti Elmasari, MPD. Pada siang hari ini kami membahas tentang perubahan paradigma peran guru. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan di era perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat selama ini membawa dampak terhadap jarak antara bangsa di dunia sehingga fenomena ini bersifat global. Perkembangan dan tantangan ekonomi dunia sedang merubah ke arah perdagangan dan investasi bebas. General Agreement of Trade and Trade atau GATT yang selanjutnya berkembang menjadi World Trade Organization atau WTO serta dibentuk perdagangan regional seperti European Economic Community atau EEC, North American Free Trade Area atau AFTA, dan ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan bentuk nyata perdagangan global yang bebas dan makin terbuka. Hal ini akan membawa implikasi bahwa pasar domestik akan menjadi bagian dari pasar dunia hingga gejolak yang terjadi dalam ekonomi global berpengaruh pada pasar domestik. Untuk menghadapi persaingan yang makin ketat, haruslah didukung kualitas sumber daya manusia yang unggul dan komitmen terhadap nilai-nilai. Akibat pengaruh globalisasi menghadirkan problem baru, kesengajaan antara kemajuan iptek sekarang dengan kurikulum sekolah. Di lain pihak, motivasi dan minat belajar siswa masih rendah mengakibatkan pendidikan yang tak menggembirakan. Itu terindikasi pada tahun 2000 lalu sebuah organisasi dengan International of Association and Education Evaluation in Abatement menerbitkan hasil survei presentasi belajar matematika dan IPA bagi sekolah usia 13 tahun sampai 42 negara menempatkan negara kita berada pada posisi yang kurang menggembirakan. Materi selanjutnya yaitu yang kedua tentang rasionalisasi piramida pendidikan yang diinginkan. Paradigma pendidikan di Indonesia saat ini adalah ingin membangun manusia seutuhnya sehingga
proses pendidikan mengarah pada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, potensi olah hati dimaksud membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa yang baik, memiliki asas yang mulai berbudi pekerti luhur. Yang kedua yaitu olah pikir, di mana melalui olah pikir diharapkan bisa dibangun manusia yang intelektual secara akademis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu olah rasa, yang dimaksudkan untuk membangun manusia yang halus perasaan, bisa berpesif dan mensyukuri dan bisa mengekspresikan keindahan, sehingga pendidikan dengan keindahan, pendidikan seni menjadi sama pentingnya dengan pendidikan hati dengan pendidikan pikir. Yang terakhir yaitu olahraga dimasukkan menabungkan manusia dengan basis fisik yang tangguh. Kalau fisik tidak sehat, tidak bugar, bagaimana bisa memiliki produktivitas yang tinggi? Karenanya olahraga pun menjadi penting di dalam pendidikan. Jadi pendidikan yang diinginkan sekarang ini mengembangkan manusia yang komprehensif, mempunyai kecerdasan komprehensif, cerdas hati, cerdas rasa, cerdas pikiran, cerdas rasa, dan cerdas raga. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya kepada Ocha dipersilakan untuk menjelaskan tentang hakikat belajar mengajar dalam KBK. Pada Ocha dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu yang C, hakikat belajar mengajar dalam KBK. Hakikat mengajar dan belajar bergeser dari kutub dengan makna tradisional ke kutub dengan makna progresif. Kegiatan belajar bergeser dari menerima informasi ke membangun pengetahuan dan kegiatan mengajar bergeser dari mentransfer informasi ke mengkondisikan sehingga peristiwa belajar berlangsung. Kalau begitu, pernyataan guru tentang seberapa jauh kurikulum sudah disajikan atau target kurikulum lebih tepat diganti dengan seberapa jauh kurikulum sudah dikuasai, dipahami, dan dibangun siswa atau target pemahaman. Implikasi pandangan ini, kegiatan mengajar yang lazim perlu dimodifikasi dan diubah. Misalnya pada kegiatan mengajar sains, tidak cukup hanya melalui telinga, skensi, tetapi perlu mengembangkan kegiatan yang bersifat doin-skensi atau kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa untuk mengembangkan thinking skill. Dan bahkan tidak hanya memperluas wawasan kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif, psikomotor, dan juga metakonektif. Ranah yang terakhir ini para ahli pendidikan sering menyebutnya sebagai kemampuan tentang belajar bagaimana belajar. Learning how to learning. Berdasarkan penjelasan tersebut, Bina Senjaya 2011 menjelaskan bahwa terdapat 3 karakteristik utama dalam KBK sebagai sebuah kurikulum, yaitu yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang dimiliki. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu pembelajaran tidak disekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran. Akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari.
Yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi ini sama pentingnya sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, akan tetapi sikap dan pengetahuan. Selanjutnya, yang D, pendekatan pembelajaran sebagai fokus perhatian guru. Pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung. Direct instruction, mempelajari deduktif atau mempelajari ekspositar. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi, arti pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yang mempelajari yang menempatkan posisi siswa yakni sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar dan kegiatan belajar itu sifatnya klasik. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditemukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Perubahan peran guru akan dilakukan bila guru memahami hakikat belajar yang diinginkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Misalnya pembelajaran bisa terjadi di dalam dan di luar kelas dengan metode yang bervariasi. Maknanya pembelajaran dengan pola ini berdasarkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai sehingga pendekatan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi menuntut guru untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajiban perkembangan mental siswa. Yang kedua, membentuk grup belajar yang saling tergantung. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri yang memiliki 3 karakteristik yang kesadaran berpikir, penggunaan strategi dan motivasi berkelanjutan. Yang keempat, mempertimbang keragaman siswa. Dalam kelas, guru harus mengajar siswa dengan berbagai keragaman, misalnya latar belakang suku bangsa, status sosial, ekonomi, bahasa utama yang dipakai di rumah, dan berbagai kekurangan yang mungkin mereka miliki. Yang kelima, memperhatikan multi-intelijensi siswa. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan tingkat tinggi. Yang ketujuh, menerapkan penilaian autentik. Penilaian autentik menguasai penerapan pengetahuan dan berpikir kompleksi seorang siswa. Baiklah, itulah materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ocha yang telah menjelaskan materi. Pemateri selanjutnya Risi. Kepada Risi saya persilakan, yaitu saya sendiri. Materinya yaitu tentang visi dan kompetensi guru. Secara sederhana, ada 3 visi yang harus dimiliki guru, antara lain yang pertama,
visi jangka panjang yang selalu berorientasi pada tujuan akhir di dalam setiap langkah yang dibuat, meskipun sesuatu secara optimal dan sungguh-sungguh memiliki kendali di dan sosial karena telah memiliki kesadaran akan adanya tujuan akhir dari kehidupan ini, memiliki kepastian akan masa depan dan ketenangan batiniah yang tinggi yang tercipta oleh kenyataan akan adanya tujuan hidup. Yang kedua, visi yang jangka menengah yang selalu berorientasi pada keberhasilan atas segala yang diperbuat, keinginan untuk mencapai prestasi yang terbaik, selalu menjadi cita-cita dan tujuan guru. Yang ketiga, ada visi jangka panjang yang selalu berorientasi pada setiap waktu untuk melakukan kegiatan yang terbaik demi memajukan peserta didik dan meraih keberhasilan dan prestasi yang dicita-citakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kalau ada kata dan salah dalam pengucapan, kami mohon maaf, karena pada hakikatnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.